berjuang sekuat tenaga bergabung dengan masyarakat Dunia untuk menunjukkan bahwa dengan kuliah itu literasi keluarga, peningkatan ekonomi keluarga bisa meningkat. Dan syukur alhamdulillah 4 tahun setelah saya lulus. Saat ini akan diadakan kegiatan diskusi di Desa Adat Warung Banten yang diadakan oleh Bu, silakan, yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional, ada Duta Baca Indonesia, Duta Baca Banten juga, berkaitan dengan untuk literasi, untuk pemberdayaan masyarakat. Ini situasi yang dapat dilaporkan ya. Nah ini YouTuber ya, YouTuber yang pure videonya ya, mantap banget. Oke, siap. Oke ya. Tolong ya dikawal ada situasinya ya. Baik, untuk seluruh peserta, dimohon yang masih ada di luar ruangan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kepada rekan-rekan yang berundangan, pada barisan sesepuh ya. Untuk sebelah kiri depan di MC, kanan kiri MC. Untuk segera memasuki acara karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi, untuk posisi sudah kami sediakan. Untuk sebelah kanan saya, sebelah sini, posisi duduk untuk sesepuh. Untuk yang masih di luar ruangan, lantai 2. Sekali lagi, yang di luar ruangan yang belum tahu tempat acara akan dilaksanakan di masjid lantai 2. Silakan menempatkan posisi yang sudah kita sediakan. Beliau adalah relawan yang sudah mengajarkan, menyebarkan ilmunya ke seluruh kota-kota di Provinsi Banten bahkan di Indonesia. Dan yang tentunya terakhir, bintang tamu kita yang sangat kita kagumi, yang menjadi panutan dalam gerakan literasi. Kita ajak anak semua dulu. Saya izin ikut dulu juga ya. Yang enak. Bapak Dr. Adil Bondan, MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Golagong selaku Duta Baca Indonesia, Bapak Ruhandi selaku Kepala Desa Warung sebagai moderator, dan juga yang kami banggakan seluruh. Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, khususnya bagi Duta Baca Indonesia inovatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan literasi. Duduk aja. Kanan kamera ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi kesempatan Bapak Kepala Desa. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Semuanya saya hormati, sekaligus saya banggakan, dan semoga kita semua
semua selamanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah selalu mendampingi, mendukung, mensupport setiap kegiatan yang ada di Desa Warung Banten. Hatur nuhun alat sadayana. Oke, sarantenan nyuhunkeun dihapunkeun sering ada repot. Oke. Nurut karaku, taat ka agama, ngaula ka pamarentah. Jadi saya kenal Rohendi, kalau Rohendi itu tahun 2016 saya belum, maka saya minta ke Perpustakaan Nasional kegiatan pertama di sini Bapak-bapak sekalian ya. Alhamdulillah kami rombongan dari Perpusnas diterima. Berdaya dengan buku sudah dimulai hari pertama, yaitu ketika kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa atau Bapak Jarwo Haji, para kesepuhan yang ada di sini, tamu undangan, wabil khusus kepada Mas Brakong Duta Bahasa Indonesia, Pak Pita Hasan juga ya. Izinkan saya, Bapak-bapak yang saya hormati, saya Rahmat Elias, Bupati Provinsi Banten. Waktunya dibatasi cuma 5 menit ya. Bapak-bapak yang saya hormati, ketika ingat 15-20 tahun ke belakang kampung saya, di sini saya masih mendengar orang hajatan menggunakan speaker, Pak, dan itu sangat indah sekali. Ya, kemudian saya ya ampun, ternyata nikmat di tempat ini. Di tempat saya orang hajatan itu, Pak, yang pusing tetangganya, karena kacanya itu bunyi kacanya. Di sini tidak. Saya diajak jalan-jalan oleh Pak Kades ke belakang lain sana sambil mendengarkan orang hajatan, nikmat sekali. Nah, maka daripada itu mudah-mudahan ada terus lestarikan, Pak, jangan dirusak karena ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kalau di saya sudah rusak ya, tidak ada biasa saja di sana. Nah, itu Bapak yang saya hormati, jika ada anak dulu tidak ada, maka saya berjuang sekuat tenaga bergabung dengan Mas Brakong di Madinah untuk menunjukkan bahwa dengan kuliah itu literasi keluarga, peningkatan ekonomi keluarga bisa meningkat. Dan syukur alhamdulillah 4 tahun setelah saya lulus. Baca buku ini yang sekarang lagi digembor-gemborkan ini, kayaknya saya sama, Pak, tinggal di kampung. Kalau menggarap sawah-sawahnya sudah tidak ada, Pak, digusur di sana, Pak. Gunung aja habis. Ya, waduh, 1 menit lagi, Pak. Ceramahnya masih panjang ini sebenarnya. Maka daripada itu, Bapak-bapak, jika Bapak-bapak punya anak masih muda, masih belum ada kepengen, dorong untuk datang ke TBS Kulimacan. Suruh baca buku, suruh berkegiatan, syukur-syukur suruh cari beasiswa untuk kuliah. Karena demi Allah, dengan transformasi ilmu pengetahuan, maka kehidupan ekonomi kita semakin meningkat. Terakhir, adik-adik nih, para pengelola TBM, ingat, Anda harus punya target melayani tamu seperti kita ini cukup 1 tahun saja. Saya dengan buku dan berubah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ganteng dikit. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mau tanya kepada nama saya Wan Setiawan, saya dari Gerakan Muda Cendekia, Pak, di Cilograng. Mungkin kalau ada teman-teman yang sering buka Facebook atau IG atau YouTube itu udah ada dari Cendekia gerakannya kayak gimana. Sebenarnya saya mau bertanya terkait keresahan diri pribadi ya, Pak. Jadi saya ini adalah salah satu sarjana dari lulusan teknik elektro Mutirta tahun 2021 lulus kemarin. Saya tuh ada keinginan hobi, ingin menulis gitu ya. Cuman saya melihat basic saya itu adalah sebagai seorang engineer. Nah, artinya ada ketidaklinearan gitu antara keinginan hobi saya dengan basic saya sebagai seorang engineer. Karena biar bagaimanapun yang namanya engineer itu biasanya ya kalau nggak di industri dia meneruskan jadi akademisi atau intelektualis di bidang engineer, keinsinyuran kayak gitu. Nah,
Mungkin barangkali nanti ketika saya sekarang saya mau sharing kepada Bapak Agung selaku penulis. Rasa sedih sekali ketika buku-buku di perpustakaan rumah saya itu tergenang air. Ya, enggak baca puisi ya. Lalu istri saya memisahkan dan buku-buku itu mau dibuang. Sementara saya tahu setiap buku adalah ruh. Setiap orang yang menulis buku dia curahkan perhatian, ruhnya, ilmunya dalam satu buku itu. Maka saya melarang jangan dibuang. Tapi buku itu satu-satu saya buka, saya jemur di depan rumah. Barangkali buku ini sudah dibaca oleh saya, tetapi penting juga dibaca oleh anak-anak saya. Maka ada yang tadi buat bungkus aneka nasi. Saya secara pribadi adik-adik, tulisan dalam koran mungkin beritanya sudah ketinggalan. Karena yang sudah dibuang itu biasanya berita sudah ketinggalan. Tetapi harus paham adik-adik yang bergerak itu dari literasi. Ingat, teknik menulisnya itu tidak pernah berubah dari kapanpun sampai manapun. Maka kalau Anda mengatakan bahwa ini sudah tidak sesuai, betul mungkin beritanya sudah ketinggalan. Tetapi bahwa kalau itu kemudian ada sebuah berita, rumus menulis berita itu sampai dulu sampai sekarang 5W1H. Maka pelajari teknik menulis berita ini. Maka pelajari bagaimana tulisan kapital, huruf besar, tanda tanya, tanda seluruhnya. Maka di situ tidak akan berubah. Yang berubah adalah isi dari berita itu mungkin sudah ketinggalan atau sudah kadaluarsa. Adik yang lulusan teknik elektro, jangan khawatir. Pengarang-pengarang besar itu tidak sesuai dengan jurusan mereka. Karena jatuhnya pada fashion. Mungkin saya nulis novel, nulis puisi, nulis buku, jurusan saya bahasa dasar Indonesia. Tetapi di luar konteks saya, banyak sekali orang-orang yang tidak sejurusan, tetapi mereka mampu menulis. Saran saya untuk Anda yang teknik elektro, terus tuangkan gagasan, ide, tuliskan itu. Sampai suatu saat nanti akan ada orang yang mengatakan demikian, Pak. Kok kayaknya tulisan ini tanpa diketahui siapa penulisnya saya kenal. Sampai kemudian saya tahu, saya menuliskan untuk beberapa, mohon maaf, pejabat tinggi, ghostwriter, Pak. Orang tidak tahu tentang Banten, pesan tulisan ke saya, ghostwriter, saya menjadi penulis hantu. Sampai kemudian para wartawan mengatakan, kok tulisan ini mirip-mirip kayak tulisan Rahel ini. Mirip-mirip karena mereka sudah sering membaca tulisan saya. Padahal di situ tidak pernah mencantumkan nama saya. Anda yang bisa elektro terus menulis sampai ada mabok tulisan. Kalau Anda belum mabok tulisan, Anda belum sukses menulis. Mau menulis puisi, hatamkan 100 buku puisi. Mau nulis novel, hatamkan 100 novel. Mau nulis cerpen, hatamkan 100 cerpen. Yakin Anda akan muntah dan dengan sendiri otak Anda akan bekerja mengajak tangan Anda untuk menulis. Jangan pernah mau menulis baru baca 1 cerpen. Nulis puisi baca 1 puisi. Pengen nulis buku 1 novel dong, nggak selesai dibacanya juga. Pengen nulis novel, bullshit dan bohong. Sampai muntah, sampai mungket, baru kita bisa menulis. Tepuk tangan yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dari awalan tadi itu sampurasun mengikuti. Baik, mungkin yang terhormat Bapak Gol Agung DBI ya. Salam literasi dan salam silaturahmi. Di sini saya mungkin tidak akan bertanya Pak. Ya, mungkin akan Bapak mengajukan satu permohonan saja. Baik, saya berjalan di sini ke TBM, kenalan dulu ya. Nama saya Nami Abdi Abah Jumyadi dari TBM Al-Fatih Kampung Cidikit Girang, Desa Cidikit, Kecamatan Bayan. Di dia aya batu nyungjung, di Cidikit aya batu nyungjung. Gitu ya. Baik. Dulu saya apakah syukuring wasta syukuring Wisnu Wirandi hari di dia mah kakak teh guru dari murid-murid hukum abdi ngajar atau ngulang di SMA Haji Jogja tapi alhamdulillah abdi di percantan ku Kemendikbud jantan pakai budaya dari TBM Uli Macan dan Pemuda Cibubur. Sedikit saja saya ingin bertanya kepada Mas Golagong karena saya tahu Mas Golagong
di Serang sana memiliki sebuah rumah dunia yang menurut saya sangat luar biasa. Karena pertanyaan menyambung dengan pertanyaan Pak Wisnu tadi sedikit, dan saya juga tidak mau kalah dengan orang tua saya yang sudah bertanya, maka anaknya juga harus bertanya. Jadi Mas Golagong sedikit pasang surut Mas Golagong ketika di bidang literasi, karena saya sudah merasakan literasi beberapa tahun dan ada kemunduran menurut saya pribadi karena ada pasang surutnya di sana. Apa jalan keluarnya untuk menghadapi pasang surut tersebut, dan motivasi apa yang bisa saya dapatkan nanti dari Mas Golagong agar mungkin kedepannya bisa saja ada rumah dunia season 2 di Lebak Selatan. Amin, Allahumma amin. Jadi cuma itu dari saya. Mungkin pasang surutnya sedikit cerita nanti dari Mas Golagong, dan kemudian motivasi dari Mas Golagong juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada bambu dan lain-lain. Paling tidak Mas Gong, ini menjadi catatan karena pelatihan kita ini lebih kepada menulis, tetapi kan ini bagian daripada pendidikan literasi finansial masyarakat. Paling tidak nanti kalau kemudian saya dipanggil oleh perpustakaan provinsi, saya akan menceritakan ini, bahwa di warung Banten sana masyarakatnya meminta pelatihan untuk bagaimana pemberdayaan itu bidang daripada SDM, termasuk di dalamnya ada bambu, ada rotan dan lain-lain. Tetapi ada juga cara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, Pak Jaro. Di beberapa tempat yang saya kunjungi, Pak, boleh juga masyarakat termasuk kepala desa itu melakukan kerjasama MOU, bisa dengan kampus atau dengan instansi yang lain. Misalkan begini, di sebuah kampus ada jurusan pariwisata misalkan, sementara desa ini ada potensi untuk wisata, maka boleh bekerja sama para mahasiswa kalau KKN dikirim ke tempat itu bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan tentang pariwisata. Atau bisa juga mahasiswa tentang dunia pertanian. Pemberdayaan di sini potensinya tentang pertanian. Bisa nggak dosen yang di sana, mahasiswa yang di sana praktek pertanian di sini? Artinya bahwa kalau tanggung jawab saya, kalau ditanya apa kira-kira jawaban masyarakat terkait alamat keliling ke Banten, pertama di warung Banten masyarakat minta diadakan pelatihan bagaimana potensi daerah tentang hutan, tentang bambu, tentang rotan. Itu akan saya sampaikan. Tolong dijemput, mudah-mudahan bisa. Kalaupun tidak bisa, kepala desa dan perangkat desa itu bisa bekerja sama dengan kampus, yang kampus itu bersinergi dengan potensi daerah di wilayah kita. Itu bisa, Pak, karena di beberapa tempat melakukan kerjasama dengan kampus. Terkait dengan buku kan tadi, memang sulit mencetak buku itu, sulit kalau buku itu belum ditanding. Sulit, Pak, orang nggak percaya dengan kita. Maka saran saya, jangan dulu dicetak itu buku, tapi buku itu perlu ditandingkan, perlu diuji juga. Kalau tulis buku mungkin terlalu tinggi, kirimlah dipotong-potong menjadi potongan-potongan artikel, kirim ke koran, kirim ke website dan sebagainya, muncul nama kita. Lalu kemudian kalau ada lomba, lombakan. Kalau menang berarti buku itu layak dibeli oleh masyarakat banyak. Masalahnya kita, kesalahan kita semua. MBN nulis siji buku pengennya dicetak, Pak. Baru nulis satu buku pengennya terkenal. Nggak bisa. Terkenal itu kalau sudah puluhan nulis buku, sudah mabuk berdarah-darah, lomba menang di sana sini baru terkenal. Kalau satu buku pengen dicetaknya sendiri, dicetaknya 10 lagi. Ini pusing, Pak. Nggak bisa. Saya sering marah-marah kepada guru nyetak buku 10, tujuannya naik pangkat doang, Pak, biar dapat kom. Ya nggak bisa. Pangkat mungkin bisa diraih, bukunya kan nggak ada, kok 10 doang. Diminta perpustakaan juga, kabupaten Lebak juga, tinggal 6. Minta saudara kanan kiri, tinggal 2. Lagi mana terkenalnya bukunya cuma 10 doang. Maka berani buku itu dilombakan dulu, dikirim ke website, kirim ke koran-koran, dan harus berani buku itu dicetak 500 sampai 1000, dan harus berani diundang, didebat, dihantam, ditendang, dipukul di forum diskusi, baru itu kemudian jago. Seperti itu, ya. Wih, Pak, saya lulus S1 belum bisa diskusi.
diajak di forum diskusi orang-orang gila Pak, diatur, diinjak-injak karya saya. Ya Pak, aku cuma keluar dari mata doang saya Pak. Saya bilang gitu ya. Tapi sejak saat itu Kang Budi, saya bersumpah dan berjanji, awas kamu, saya bilang, menghina karya saya. Soalnya saya akan terkenal saya Kang, alhamdulillah. Makasih ya, makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan solusinya. Untuk Gen Z, generasi Z. Nah, sering orang underestimate itu ya, bersuujon, yang tidak itu suujon, bersuujon ya, bersuujon bahwa literasi digital itu jelek ya. Tadi kan kalian berdua berbicara tentang literasi digital. Nah, kalau kamu tidak dibekali dengan kebiasaan membaca mainstream, membaca koran, membaca buku, maka yang terjadi di Gen Z atau generasi milenial, yaitu kamu adalah konsumen hoax. Tadi sudah benar untuk pengusaha, salah membaca konsumen hoax. Maka saya adalah produk membaca teks buku. Kalau ada hoax berita misalnya istri saya meninggal misalnya, ya gampang, saya tidak termakan hoax itu. Saya telepon aja ke rumah, benar nggak istri saya meninggal? Nah, kalau misalnya Nikita Mirjani meninggal misalnya, ya kamu kan tidak punya akses ke Nikita, maka kamu jangan cari media online lagi, tapi cari ke TV, ya kan? Yang media-media mainstream, yang jelas penanggung jawabnya. Kalau nggak mampu beli koran, nggak ada koran, cari ke televisi. Kalau Nikita Mirjani meninggal, pasti ada di infotainment. Begitu. Nah, kebanyakan kalian, ya sudah. Ya, maka nanti harus hypnowriting. Jadi kamu itu sudah terhipnotis oleh tulisan-tulisan teks di hoax tadi. Nah, program di saya, internet itu tidak bisa dihalangi. Adik-adik serba 1 menit Instagram misalnya. Coba adik gunakan program-program kontennya itu yang positif. Misalnya, berani nggak kamu 1 menit memuji temanmu? Halo, saya Budi, saya punya teman namanya Dedi. Dedi itu adalah anak petani, dia begini. 1 menit cari teman-temanmu yang unik berprestasi. Lakukan itu di sini, di Lebak. Jadi ada tagar, setujui tagarnya, sepakati. Tagar Lebak membaca, tagar anti hoax. Itu harus kalian yang muda. Apalagi cari gurumu yang berprestasi, bikin profilnya 1 menit. Ini guru saya, bla 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 bla. Dia masih jomblo, siapa yang mau lamar ke saya, kirim lamaran. Itu. Jadi isinya kontennya kreatif. Kenapa di Jakarta pada maju? Kan yang gagal itu kalian, yang di daerah-daerah. Kalian serba silo berita di Jakarta, maka lakukan perlawanan. Sudah ada desentralisasi, kalian bersatu aja, nggak ada di sini nih. Ya, pelajar-pelajar di